Kita bahas bab 2-nya tentang strategi korporasi. Tentu saja berkaitan dengan strategi, nantinya berkaitan dengan strategi operasi. Strategi operasi. Nanti kaitannya sangat erat sekali. Ya, kalau strategi korporasi itu strategi yang besar. Ya, strategi yang dibuat oleh kalau misalnya dia grup bisnis, ada strategi korporasi, ada strategi bisnis unit, dan strategi fungsi-fungsi. Strategi manajemen keuangan, strategi keuangan, strategi pemasaran, strategi sumber daya manusia, dan strategi operasi. Ya, nah lihat dulu strategi korporasi itu sebenarnya apa. Kalau tadi kita sudah mempelajari MO itu apa, kita sudah tahu. Sekarang kita coba masukkan MO itu ke proses bisnis. Ya, proses bisnis. Kita akan masukkan ke proses bisnis perusahaan. Ya. MO, bagaimana caranya kita masukkan proses bisnis perusahaan? Dia salah satunya masuk dengan strategi korporasi. Strategi korporasi adalah pedoman arah, berarti apa dia? Tujuan. Tujuan bagi organisasi dalam jangka panjang, nah jangka panjang. Ya, long term, dan penentuan tujuan yang harus dicapai organisasi tersebut dengan sukses. Jadi ada tujuan jangka panjang. Jadi sebenarnya strategi korporasi itu simpelnya adalah tujuan jangka panjang perusahaan. Jangka panjang itu kapan? Minimal paling enggak 10 tahun. Ya, 20 tahun, 30 tahun yang akan dicapai nanti. Ya, akan dicapai nanti. Oke, arah tujuan. Biasanya dia ada di visi. Dia tercipta, tercantum, ya, terstatement di visi perusahaan. Oke, nah sebenarnya bagaimana kaitan antara strategi korporasi itu ya dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Ini ya, corporate strategi tadi strategi korporasi yang besar itu akan dilakukan dengan langkah-langkah misalnya apa? Environmental scanning, melihat keadaan sekitar, baik itu lingkungan eksternal, lingkungan industri maupun lingkungan internal. Lalu merumuskan core competencies. Sebenarnya kita itu paling hebat di mana sih? Ini lihat lingkungan, apa yang sedang terjadi. Core competencies itu kita jago di mana sebenarnya? Kita jago di mana? Urusan apa yang kita jago? Core proses, kita jago di proses apa? Lalu global strategis, kita ini mau strategi globalnya apa? Nanti akan kita cari, kita ada strategi global nanti ya. Kita bicarakan ada 2 nanti di sini. Strategi. Lalu dapat dari mana corporate strategi? Salah satu bahannya itu dimulai dari yang namanya analisis pasar. Ini akan kita bahas satu persatu. Analisis pasar dapat dari segmentasi dan analisis kebutuhan. Apa itu? Nanti kita bahas ya. Lalu ini kita bahas juga, ini kita bahas juga ini. Atau kita bahas langsung aja ya. Oke, pertama market analysis dulu. Jadi untuk membuat corporate strategi, langkahnya apa sih sebenarnya? Kita ke market analysis. Ya. Ini oke, nanti aja. Ya. Ya, analisis pasar ini dulu. Nah, ini dulu. Analisis pasar dulu. Jadi saya akan menjelaskan kan perjalanannya kayak gini. Dia ke sini nih untuk mendapatkan ini ya. Dia ke sini dulu. Ini berbarengan. Ini satu-satu ya. Ini yang A dulu. Tapi ini di bagian D, nggak apa-apa ya. Analisis pasar. Sebenarnya kita ingin apa sih di analisis pasar? Kita ingin mengetahui, ya. Kita ingin mengetahui. Ini banyak sebenarnya kalau kita di manajemen pemasaran banyak, tapi ini disederhanakan. Pasar kita itu menyasar siapa sih? Segmen pasar kita itu siapa? Kalau dari sisi geografis, apakah orang yang ada di Pulau Jawa? Apakah orang yang ada di Pulau
Indonesia bagian timur? Apakah ada orang, apakah segmen kita itu orang yang di pulau di Indonesia bagian barat? Karena ini memiliki preferensi barang, produk, jasa yang berbeda. Jawa pun beda-beda. Apakah Jawa Barat? Apakah Jawa Tengah? Apakah Jawa Timur? Dari sisi makanan misalnya, kalau misalnya mau makanan pedas, kita nggak mungkin lempar itu di Solo atau Jogja. Ya, kita lempar ke daerah-daerah yang punya tes makanan pedas misalnya. Oke, ini dari sisi geografis. Dari sisi demografi, paling gampang, contoh umur, ya, lalu jenis kelamin. Produk kita sebenarnya segmennya ke siapa? Ke laki-laki atau ke perempuan? Kalau misalnya kita bikin produk apa ya, misalnya salon. Salon itu ya kebanyakan salon nyasarnya ke perempuan. Lalu ke perempuan yang umur berapa? Ya, remaja atau anak-anak? Kan ada sekarang banyak salon anak-anak. Atau dewasa atau orang tua. Ini harus kita petakan. Ya, lalu faktor psikologis. Kita mau menyasar orang yang dengan faktor psikologis tertentu enggak? Orang yang suka misalnya safety, atau orang yang sukanya eksklusif, atau orang yang sukanya macam-macam. Mobil pun macam-macam. Volvo itu terkenal dengan safety-nya. Ya. Honda terkenal dengan comfort-nya, kenyamanannya. Ya. Ada juga Ferrari dengan kecepatan dan luxurious-nya. Macam-macam. Ya. Atau faktor industri. Kita menyasar industri tertentu enggak? Misalnya, industri musik. Kita mau orang-orang yang di industri musik, atau industri kreatif. Kita mau menyasar orang-orang yang di industri kreatif, atau industri pendidikan. Kita ingin menyasar orang-orang yang di industri pendidikan. Jadi ini dipetakan satu persatu, harus terjawab. Ya, sebenarnya siapa orang yang kita layani dengan produk atau jasa kita? Ini harus terjawab ini. Berikutnya analisis pasar yang berikutnya, estimasi kebutuhan. Ya, estimasi itu artinya apa? Kira-kira, ya, atau forecasting. Forecasting itu ramalan kebutuhan. Ya, kebutuhan produk dan jasa ini bisa diramalkan. Saya itu pernah menjadi asisten riset ya di UGM sana. Jadi UGM itu punya lembaga riset, bisa disewa sama swasta. Dulu saya pernah mengerjakan proyek dari TAM. TAM itu adalah Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor meminta tim riset kami untuk memprediksi permintaan kendaraan. Caranya dengan apa? Dengan memprediksi kondisi ekonomi mikro dan makro. Ini benar-benar dilakukan di lapangan nyata di luar, karena saya pernah melakukan sendiri. Dulu saya kebagian 2 provinsi. Ya, karena se-Indonesia. Itu prediksi permintaan se-Indonesia. Ya, 2 provinsi itu siapa saja? Kalau saya dulu dapat Papua sama Papua Barat. Ya, ini saya mengerjakan kondisi mikroekonominya. Ya. Itu bisa dilakukan. Berikutnya setelah analisis pasar apa tadi? Competitive priorities ini, oke, competitive priorities. Sebenarnya kita itu ingin bersaing, senjata kita apa? Ya, senjata kita itu apa? Untuk bersaing itu senjata kita itu apa sih? Ya. Jangan sampai kita mau bersaing kita nggak punya senjata. Kita nggak punya senjata, kita nggak punya peluru. Ya. Nah, apa sih sebenarnya prioritas kompetitif ini? Jadi kalau kita mau
bersaing dengan orang lain, perusahaan lain, PT A, B, C, sama-sama jualan produk yang sama, apa yang membedakan kita dengan mereka? Apa keunggulan kita? Nah, keunggulan ini bisa dicari dari sini. Biaya, murah-murahan, namanya low cost operation. Kita di dunia penerbangan dulu dikejutkan dengan kemunculan Air Asia yang masuk LCC, low cost carrier. Ya, Air Asia itu dia dari sisi flight attendance itu satu pesawat, kalau saya pernah naik Air Asia dia cuma 2. Dan dia tidak pakai bagasi yang besar. Kalau misalnya mau pakai bagasi yang banyak, dia harus bayar. Atau kita bisa menang dari sisi apa? Kualitas, bagus-bagusan produk. Ya, premium produk. Kalau jam tangan ya kayak Rolex. Ya, kalau misalnya mobil ya kayak Cadillac, Lamborghini, Ferrari. Ya. Kalau misalnya masalah sepeda itu ada satu harga dari mulai 1 juta sampai mungkin ratusan juta ada kali ya sepeda ratusan juta ada nggak sih? Setahu saya ada ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Road bike itu berapa? 100 Mas, Pak. Ratusan ya? Iya. Sepeda itu dari 1 jutaan, bahkan ada yang ratusan ribu mungkin, sampai ratusan juta. Itu kalau kita mau sisi bersaing dari sisi kualitas. Jadi yang satu adalah murah-murahan, yang ini bagus-bagusan. Otomatis dia nggak murah, ada harga, ada apa namanya? Ada harga, ada barang lah ya, ada rupa, ada harga, ada rupa. Atau dari sisi waktu, fast delivery time. Pokoknya 10 menit nggak nyampe gratis. Pokoknya 15 menit nggak nyampe gratis. Jaminan 1 hari sampai. Kayak Tiki itu punya, bukan Tiki ya, apa sih? Satunya Tiki itu apa? Besok sampai itu ada tuh kalau nggak salah ya. Atau on time delivery sesuai yang dijanjikan. Ya. Kalau development speed itu waktu pengerjaan sesuai dengan kerumitan barang. Atau flexibility. Customization itu apa? Bisa custom. Pesan sesuai keinginan. Saya sekarang lagi sering bikin baju anak itu nggak beli, tapi saya sering main ke Citytex. Ada yang pernah ke Citytex? Apa itu Citytex? Ada yang tahu Citytex itu apa? Buat bikin baju. Ya, bukan bikin baju sih. Bajunya sudah ada. Custom baju. Nyablon. Ya, nyablon baju atau topi atau jaket itu satuan. Kita bawa foto kita pun, foto 3x4, kita taruh di sini. Bisa. Belum pernah kan? Coba. Kalau berani dan percaya diri, ambil foto 3x4-nya, taruh di kaos. Ukuran A4. Bawa ke Citytex. Bisa itu. Ya, yang background-nya merah atau biru. Ya. Oke? Coba Citytex. Saya sering di sini. Customization. High customization. Volume flexibility. Itu tadi, volume flexibility, 1 pun bisa. 100 bisa. Lusinan bisa. Itu volume flexibility. Ya. Nah, itu yang sudah yang ke B itu. Yang ke C. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu nggak? Ini prioritas-prioritas keunggulan kompetitif. Kompetitif itu artinya cara untuk menang. Cara untuk menang. Gimana caranya? Prioritas kita apa? Ada pertanyaan dulu? Belum? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bawah. Tadi kan kita ke kanan, kita ke bawah. Jadi, ya, corporate strategi itu akan diturunkan ke fungsi-fungsi yang tadi.
keuangan, SDM, operasi, pemasaran. Operasi pun nanti membuat strategi sendiri. Ya. Kalau dari sisi definisinya, strategi operasi itu alat atau cara yang di dalamnya ada fungsi operasi yang mengimplementasikan strategi korporasi. Intinya ada strategi korporasi diturunkan menjadi strategi operasi. Ini ada alat, ada cara. Contoh, kalau misalnya kita mau tadi strateginya adalah high customization, keunggulan kita high customization. Otomatis kita harus beli alat dan cari cara untuk mewujudkan ini. Ya, jangan sampai ada strategi korporasi ternyata tidak bisa dijalankan, alatnya nggak ada, caranya nggak tahu, itu parah itu. Ya, jadi sebenarnya strategi operasi itu kita mendukung strategi korporasi dengan cara kita cari tahu alatnya apa, caranya gimana, udah gitu aja. Alatnya apa, caranya gimana. Ya. Oke, jadi kita punya strategi prioritas kompetitif ini. Kalau misalnya kita mau pakai fast delivery time, alatnya apa? Caranya gimana? Kalau kita mau high performance design, ya, premium, kualitas premium, jam kualitas premium, alatnya apa? Caranya gimana? Itu masuk ke strategi operasional. Ya. Oke, sekarang yang belum. Nah, strategi global tadi, strategi global. Strategi global ini sudah dibicarakan di bisnis internasional sebenarnya. Lengkap sekali di bisnis internasional. Tapi di sini diperas, dipilih dua. Bisa aliansi strategis, bisa langsung foreign direct investment. Kita buka toko, misalnya kita punya usaha cilok Asgar. Asgar itu bukan cilok ya. Biasanya Sebelah itu, Pak. oh sebelah ya iya. Sebelah Asgar. Nah, kita buka di mana? Kita buka di Singapura. Itu berarti yang ini. Locating abroad. Ya, dengan foreign direct investment bisa. Sebelah Asgar di Singapura. Atau aliansi strategis, collaborative effort. Contoh kalau misalnya kita mau bikin pabrik mie instan di sana, ternyata di sana juga ada orang yang sudah punya pabrik mie, kita nebeng. Kolaboratif, bikin mie misalnya, untuk kita. Ya, jadi biasanya akan ada di barang dibuat oleh PT X untuk PT apa? Pernah lihat nggak? Pernah tahu nggak kayak gituan? Ya, dibuat oleh PT X untuk PT Y. Atau joint venture. Ya, joint venture itu kolaborasi, collaboration. Atau licensing teknologi. Di produk-produk itu ada tulisannya di bawah lisensi siapa gitu. Ya. Ini contoh-contoh untuk strategi global. Ini untuk pengetahuan umum aja sih. Ini banyak sekali secara lengkap dikupas di bisnis internasional. Sudah dapat bisnis internasional belum ya? Masih ambil, Pak. Sedang ya? Oke. Ini sudah. Ini tadi sudah. Ini sudah. Ini oke belum nih. Ya. Ini sebenarnya normatif sih. Normatif itu maksudnya ya ini adalah cara-cara kita dalam memilih strategi. Ya. Kita harus tahu kita dalam berada di bisnis apa. Kita harus tahu kita pelanggannya siapa. Kita harus tahu nilai-nilai perusahaan apa. Kita harus tahu kunci tujuan kinerja apa. Ya. Lalu kita melakukan monitor dan
penyesuaian terhadap lingkungan, environmental scanning, ya, yang ini. Mana ada environmental scanning? Nah, ini core kompetensi kita apa, core proses kita apa. Ini dijelaskan di sini. Ini berbeda tipe. Ya, core competencies. Core kompetensi kita tuh apa? Kita harus bisa menjawab pertanyaan yang ini. Kita punya apa? Tenaga kerja yang terampil, fasilitas perusahaan mumpuni, fasilitas pendanaan mumpuni, atau akses teknologi yang bagus? Ini kita harus jawab nih, sebelum memilih strategi. Global strategis tadi ada 2 ya. Apakah kita mau alliance, strategic alliance, atau abroad locating. Oke. Jadi ini sebelum memilih strategi kita harus jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Ini strategi global tadi, strategic alliance atau locating abroad. Ini sudah. Oke, sebelum saya ke slide terakhir, ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, ini slide terakhir nih. Positioning strategi. Sebenarnya kita mau berada di posisi mana? Ya, kalau di buku sini, ini fokusnya ada 2. Tapi sebenarnya ada 2 lagi. Kalau di buku ini, nanti ada fokus pada proses dan fokus pada produk. Kita mau fokusnya di mana? Kalau fokus pada proses, ciri-cirinya adalah peralatan memiliki fungsi umum, operator memiliki keterampilan khusus, segala macam. Ini dibaca sendiri ya. Saya langsung ke contohnya saja. Kalau fokus, jadi ada yang lain, ada fokus berulang, repetitive fokus, ada customized fokus. Contoh yang mass customization. Ya, ini contohnya. Ini ada perusahaan Dell juga, perusahaan komputer Dell. Jadi kalau kita beli di Dell, beli komputer PC, kita bisa minta RAM-nya berapa, kita bisa minta memorinya berapa, kita bisa custom. Tapi mass itu artinya banyak, customisasi tapi banyak. Ya. Atau repetitive focus. Repetitive focus contohnya. Malah. Repetitive focus misalnya McDonald bikin pesanan berulang. Bikin motor berulang, Harley Davidson. Ya. Kalau produk fokus, dia fokus di produknya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada buku, ini di bab 2, ada yang di paling terakhir. Ya. Produk fokus, saya bacakan ya. Produk fokus itu produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Proses fokus ya. Proses fokus itu saya tuliskan terakhir sini. Kalau proses fokus itu ciri-cirinya produk dan jasa sesuai keinginan konsumen. Apalagi volume kecil, volume produksi maksudnya ya. Produksi atau barang kecil. Terus kualitas desain sangat baik. Lalu ada lagi delivery time singkat. Kita mau fokus ke proses, berarti kita siap-siap mengcustomize.
siap-siap punya desain dan kualitas yang bagus. Kita hanya bisa menjual barang dengan produksi yang kecil, bukan yang skala banyak gitu ya. Atau fokus ke produk. Satu lagi produk. Kita bikin produk yang massal, dijual banyak, terstandarisasi. Ya, jadi produk-produk yang strategi fokus produk itu produk dan jasanya standar. Tapi banyak, sekali bikin banyak. Ya, sekali bikin banyak. Kualitasnya cenderung tetap. Teman-teman makan Indomie, mie goreng, dari zaman saya SD sampai sekarang saya punya anak yang udah mau SD, udah mau masuk sekolah, itu rasanya sama aja. Ya kan? Terus standar-standar aja dia. Oke. Jadi bisa dibaca lagi untuk proses fokus dan produk fokus. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk strategi korporasi, kita lanjutkan diskusi, tanya jawab, ya.